Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gizi B kelompok 3 akan mewawancarai Waalaikumsalam. seseorang yang kena dampak akibat COVID-19. Ini yang bernama Akang Cesar. Hai Akang, Ya. apa kabar nih? Apa kabar Kang? Hai. Hai juga. Baik ya. Sehat selalu. Sebelum kita mulai wawancaranya, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Saya sendiri, Diandra Safira, dan teman saya ada yang bernama Syahilah. Hai Syahilah. Ada yang bernama Mutiara Anjani dan Asyifa Rahma. Ada juga yang bernama Magdalena Ardilah Ahmad. Dan yang terakhir ada yang bernama Putri Fitriani. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi wawancaranya. Oh iya, sebelum kita mulai sesi wawancaranya, jangan lupa untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung saja pertanyaan yang pertama. Oke. Bukan yang kedua ya, yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah yang kamu rasakan kurang lebih satu tahun. Ya. Ayo mulai. Sorry kok sinyalnya jelek-jelek di basement. Pertanyaan yang pertama yaitu dampak dan hambatan apa saja yang Anda rasakan selama kurang lebih 1 tahun lamanya COVID-19 ini melanda di Indonesia? Dampak yang saya rasakan yaitu Pak, penurunannya ekonomi, seperti banyak yang di PHK pekerja maupun pengurangannya daya beli tingkat masyarakat antara mikro maupun makro. Contohnya barang-barang, pangan maupun sandang itu tersendiri. Baik dampak negatif yang kamu rasakan, apakah ada dampak positif dari kuarantin ini? Dampak positifnya yaitu saya merasakan bumi itu sendiri mengalami istirahat, yang dimana tingkat polusi di Jakarta itu berkurang selama terjadinya PSBB di Jakarta. Apakah ada pekerjaan sampingan selain pekerjaan sebelum pandemi? Pekerjaan sampingan itu petani. Baik. Selanjutnya, sekarang bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Izin coba diulangi. Pertanyaannya tadi terlalu kecil suaranya. Bagaimana Anda cara memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Bagaimana cara menghidupi sehari-hari? Itu. Ya, survival, bekerja. Dalam artiannya saya bekerja ya saya berniaga, saya narik Grab ataupun sejenis lainnya. Apakah saat ini Anda merasakan kesulitan untuk mencari pekerjaan? Ya, kalau dibilang sulit, ya pasti sulit lah ya. Tapi mau gimana lagi? Kita ikutin kebijakan pemerintah.
Kalau kita tidak ikuti aturan cara main pemerintah, yang ada tidak bisa secara terus-menerus akan pulih negara Indonesia sendiri. Apa yang Anda rasakan saat melamar pekerjaan ke sana sini, tetapi belum kunjung dipanggil? Ya, saya cukup memahami karena situasi COVID pun perusahaan banyak yang kolaps. Dalam artian kolaps ya rugi. Dikarenakan kurangnya daya tarik masyarakat tersendiri. Seperti tadi yang saya bilang contohnya antara jual beli barang dan impor maupun ekspor barang. Seperti itu sendiri. Oke, selanjutnya, usaha apa saja yang Anda lakukan agar cepat mendapatkan pekerjaan? Usaha apa saja yang cepat? Apa tadi? Usaha yang saya lakukan. Ya, benar. Agar mendapatkan pekerjaan. Ya, usaha yang saya lakukan yaitu satu, berdoa kepada Tuhan supaya negara Indonesia pun cepat pulih dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Oke, selanjutnya kegiatan apa yang tertunda dikarenakan COVID-19 ini? Kalau dibilang tertunda, ya pasti tertunda banyak ya. Sepertinya contoh pekerjaan, contoh pencarian uang pun jadi terlantar, susahnya mencari uang di saat wabah seperti ini. Itu sendiri sih. Lalu tanggapan Anda tentang maraknya pemutusan kontrak kerja atau PHK di banyak perusahaan akibat dampak COVID ini? Ya, kalau pendapat saya, selagi itu wajar, walaupun itu pengurangan PHK, tapi semua ada tata aturan mainnya. Jadi nggak sembarang kita diputus kontrak. Kalau pemerintah sudah mengatur dalam undang-undang, kita diputus kontrak ataupun PHK, pasti ada uang kerohiman. Tapi nyatanya banyak warga atau masyarakat sendiri yang diputus kontrak pun secara cuma-cuma dan hidup lebih tidak layak lagi. Nah, perubahan kebiasaan apa aja sih yang paling signifikan dirasakan Anda di awal pandemi COVID ada di Indonesia ini? Perubahannya sangat signifikan ya. Seperti ya tadi, mencari uang pun susah. Dalam artian susah karena ekonomi pun melambat. Itu sih. Dan yang kedua, saya merasakan dampak inflasi. Dalam artian uang 100.000 itu tidak ada harganya. Seperti contoh, saya makan di warung ataupun di warteg. Satu porsi bisa sampai 25.000. Sisanya beli bensin, sisanya ditabung. Cuman dapat berapa? Nggak nyampe itu kan buat kehidupan sehari-hari lagi. Seperti itu sih. Terus selama pandemi COVID pemerintah banyak mengeluarkan kegiatan bantuan. Apakah Anda mendapatkan salah satu bantuan yang diadakan oleh pemerintah? Kalau masalah bantuan pemerintah, ya tidak. Tidak, saya tidak menerima. Kenapa saya tidak menerima? Karena di umur saya yang masih produktif, tidak mungkin dibantu oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah memprioritaskan untuk kebutuhan lansia. Seperti itu sih. Selama pandemi COVID, pemerintah banyak mengeluarkan kegiatan menurut Anda, apakah cara pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat selama pandemi COVID ini sudah efektif merata kepada masyarakat yang terdampak COVID? Ya, menurut saya tidak tahu ya aturan tata main pemerintah. Yang jelas saya melihat pendataan di RT maupun RW
setempat itu kurang merata. Dalam artian kurang merata, pembagian sembako orangnya itu lagi, dalam artian bahkan ada waktu itu sempat di berita di mana ya, seperti contohnya di Jakarta Utara, Pak RT atau Pak RW, saya nggak tahu kurang lebih jelasnya Pak RT, di situ ada penyelundupan barang bansos yang kemudian diselidiki oleh polisi setempat. Sebetulnya kurang efisien, dan satu lagi untuk bansos itu tersendiri, mereknya pun juga sudah gonta-ganti dan tidak tahan lama secara segi fisik maupun material atau immaterial itu sendiri. Ya, Cukup selanjutnya, jelas suara saya? apa Anda pernah coba? Selanjutnya, apa Anda pernah merasa stres dengan maraknya pemberitaan COVID? Kalau saya sih tidak stres ya, dalam artian tidak stres karena bumi butuh istirahat. Itu sendiri, karena ya dilakukan kembali lagi. Bumi butuh recovery, bumi butuh istirahat karena akibat kerakusannya manusia itu sendiri. Itu sih. Jadi saya sedikit wajar dan memahami, karena kalau masalah sedih ya saya bilang sedih. Karena itu dampaknya semua. Ibaratnya papan tulis, udah ada tulisan banyak-banyak terus dihapus, dikosongkan lagi seperti itu. Jadi ditata ulang lagi, walaupun nggak sempurna. Tanggapan Anda terhadap pemberitaan yang ada di media? Masalahnya pemberitaan yang ada di media tidak sesuai dengan kondisi yang Anda alami saat ini. Maksudnya? Banyak pemberitaan di media yang tidak sesuai dengan kondisi yang Anda alami saat ini. Gimana tanggapan Anda? Ya, itu hak dia ya. Semua kodratnya manusia itu mempunyai hak demokrasi. Media mau bilang ini ya terserah. Tapi yang saya alami ya seperti ini loh. Jadi setiap orang mempunyai haknya masing-masing. Intinya ya kita omong seperti apa adanya aja sih. Lalu vaksinasi nasional sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Apa tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Karena masih banyak masyarakat yang masih pro kontra terhadap agenda vaksinasi nasional tersebut. Ya, kalau masalah vaksin, kita gimana ya? Namanya negara masih berkembang menuju maju, jadi banyak masyarakat Indonesia yang harus kita edukasinya secara terus-menerus dan monitoring secara berkala. Tidak bisa cuma sekali, dalam artian sekali edukasi, sekali disosialisasi terhadap vaksin itu sendiri. Karena menurut saya pemerintah tidak mungkin mengasih obat untuk rakyatnya sendiri. Tanpa rakyat tidak ada negara. Itu sih. Jadi kembali lagi ke pemikirannya masyarakat dan orangnya sendiri. Kalau menurut dia baik, silakan. Menurut dia tidak, ya silakan. Jelas? Jelas. Selanjutnya, motivasi apa yang membuat Anda terus semangat mencari pekerjaan di saat pandemi seperti ini? Ya, itu semua ada di prinsip saya ya. Selama saya hidup, saya menjadi manusia, nggak mungkin bermalas-malasan. Karena kodrat dan sifat manusia itu ya terus maju. Nggak mungkin dia nggak mau maju. Harus terus berkembang kita menuju yang terdepan. Intinya itu aja sih. Selanjutnya,
selain motivasi apa yang Anda lakukan untuk bisa survive di masa seperti ini? Ya, banyak-banyak berdoa lah ya, biar nggak terlalu stres, nggak terlalu memikirkan, dan tidak membawa opini-opini tentang terkait dampak atau impact-nya corona itu sendiri. Jadi tetap berpikir sehat. Dengan adanya COVID-19 ini yang sudah hampir 1 tahun, apakah Anda sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini? 1, 2 bulan, 3 bulan, saya tidak terbiasa. Dalam artian saya tidak terbiasa karena mencoba beradaptasi hal-hal yang baru. Seperti kita bergerak dibatasi, kita ke mall dibatasi, kita cari uang dibatasi, bahkan kita berkendara aja dibatasi. Tapi selama 4 bulan dan seterusnya, mencoba untuk beradaptasi itu sendiri. Karena manusia itu nggak langsung bisa, karena beradaptasi dulu. Dalam artian hidup yang baru kita beradaptasi. Itu sih. Ya kalau masalah jenuh, ya pasti jenuh ya begini-gini terus. Tapi kembali lagi ke pemerintah. Kita tunggu arahan pemerintah, walaupun kebijakan-kebijakan dan regulasi-regulasinya itu banyak seperti tumpang tindih. Yang awalnya kita PSBB jadi PPKMB, banyaklah itu regulasi pemerintah yang tumpang tindih. Jadi saya juga kurang mengikuti, saya kurang memahami. Pada intinya saya tetap membaca dan cukup mengikuti saja. Itu aja sih. Terakhir, apa harapan Anda untuk kedepannya? Ya, harapan saya ini semoga corona cepat berlalu, masyarakat masyarakat Indonesia semakin berpikir positif, dan vaksin COVID-19 bisa terrealisasi dengan lancar tanpa adanya kerusuhan, tanpa adanya kejanggalan, tanpa adanya pembegalan vaksin, tanpa ada kendala-kendala yang lain. Pada intinya kita harus mendukung vaksinasi COVID-19 itu sendiri. Oke, terima kasih Baik, Kang sekian Cesna dari atas kelompok kami. Terima kasih. Makasih Terima kasih, Kang sama-sama. Cesna, atas Semoga waktunya. nilainya bagus ya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.